Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, salam sehat, salam sejahtera dimanapun Bapak Ibu berada. Kita akan mendengarkan renungan ayat harian. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, terima kasih kami ucapkan kepadamu. Engkau masih memberi kami nafas hidup, kesehatan dan kekuatan hari ini. Biarlah Tuhan yang terus mengarahkan, mendekatkan hati kami, pengharapan kami kepadamu. Lewat firman-Mu yang akan kami dengarkan, boleh menuntun kami, membukakan mata rohani kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Bersabdalah Engkau kepada kami siap mendengarkan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ayat renungan firman Tuhan hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 tertulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Shalom. Saudaraku, rumah bukanlah sesuatu hal yang asing bagi kita, karena semuanya kita tinggal di dalam rumah. Rumah memiliki dimensi jasmani dan dimensi rohani. Dikatakan dimensi jasmani karena rumah terdiri dari tembok, dinding, ertenit, genteng, dan lain-lain. Sedangkan rumah dalam dimensi rohani, di dalamnya ada kehangatan, ada cinta kasih, ada kebersamaan di dalamnya. Karena itu bila kita hendak membangun suatu rumah, tentu kita akan punya perencanaan yang bagus, yang mantap, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dan sukacita. Hari ini ayat firman Tuhan berbicara tentang pembangunan rumah rohani atau mempersembahkan tubuh kita, hati kita sebagai tempat kediaman Tuhan. Karena itu hendaklah itu dibangun di atas batu-batu yang hidup. Berkata tentang persembahan rohani, tentu kita tahu bersama lazimnya orang Israel dulu mempersembahkan kurban sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dengan memotong kurban itu beberapa bagian lalu meletakkannya di atas mezbah. Kurban yang hidup hari ini bagi kita adalah iman kita karena Yesus Kristus. Ingat Bapak Ibu, ayat renungan ini digarisbawahi karena Yesus Kristus. Sehingga persembahan rohani kita, hati kita, tubuh kita ini karena Yesus Kristus, sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu izinkan Tuhan Yesus yang Dia menguasai kehidupan kita, hati kita, sehingga kita boleh dijauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Saudaraku, bila ada keluarga hendak mengontrak rumah, tentu yang pertama salah satu ditanyakan bagaimana dengan airnya. Karena memang air sangat diperlukan di dalam rumah tangga. Air itu berfungsi untuk memasak, mencuci, mandi, dan masih banyak lain kebutuhan air itu. Demikian halnya keluarga, rumah kita hendaknya dipenuhi oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan mengalir dalam kehidupan orang percaya untuk terus boleh hidup bersama-sama, mengenal semakin dekat dengan Tuhan. Biarlah ayat renungan ini boleh membuka pemahaman pemikiran kita bahwa hanya bersama Tuhan Yesus kehidupan kita menjadi kehidupan yang hidup, batu-batu yang hidup. Petrus juga berkata, Yesus juga berkata kepada Petrus dalam Matius 16 ayat 18 demikian, dan aku pun akan berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya apa? Tuhan rindu kita dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari
izinkan Tuhan Yesus supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini, boleh mengajarkan, mengingatkan kami, sehingga hidup kami, hati kami, rumah tangga kami berkenan di hadapan-Mu. Tuhanlah dalam Yesus Kristus yang berdiam di dalamnya. Ini kami Tuhan, kami buka hati, pikiran, dan kehidupan kami. Mari masuk dalam hati, dalam kehidupan kami. Kuasailah kami sehingga kebahagiaan, sukacita boleh kami nikmati di dalam Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, berkati kehidupan kami sepanjang satu hari ini dan umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami berdoa dan mengucap syukur. Ampuni dosa kami Bapa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.